Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan merdeka. Kita ketemu Pak Made lagi. Saat ini saya di kediaman beliau di Tanjung Senang, Bandar Lampung. Jadi Pak Made ini adalah tokoh dan sesepuh PDI Perjuangan Lampung. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu beliau. Ini adalah sesuatu yang sangat istimewa banget. Kalau dulu itu adalah ranting itu disebut dengan Komdes. Ya. Kalau PAC itu namanya Komca. Jadi komisaris Kecamatan. Pak Made, saya ingat satu nama Pak Made, adalah Pak Ngadikun. Pak Ngadikun di era itu saya sering sering melewati depan rumah beliau, itu ada satu plang tertulis komisaris PDI. Iya. Pada saat itu. Padahal di era Orde Baru, Pak, Iya. tidak banyak orang yang berani melakukan itu. Karena apa? Ya kita tahu adalah menjadi sebuah sejarah kelam demokrasi di Indonesia di era itu, bahwa di masa kekuasaan Orde Baru tersebut, bahwa demokrasi ini terkungkung. Demokrasi itu ya hanya sebatas ada nama demokrasi, tetapi apakah demokrasinya itu betul-betul seperti yang kita inginkan, demokrasi yang seharusnya itu membawa bangsa ini menjadi lebih maju dan lebih sejahtera? Tidak. Demokrasi yang hanya dimanfaatkan untuk kepentingan sekelompok tertentu. Pak, cerita tentang Pak Ngadikun dong, Pak. Iya. Pak Ngadikun itu rumahnya di Bekandis, Mas. Ya. Ya, dekat Tugu KB. Dulu saya tinggal, pada saat itu saya tinggal di Tirtaria. Di Tirtaria. Iya, paling ujung. Tirtaria itu paling ujung. Tapi saya ke belakang dulu. Sebelum ke Pak Ngadikun ya, gitu ya. Terus. Nanti saya ketemu gimana kenalnya sama Pak Ngadikun. Okay. Dulu awalnya tahun 87 itu, pemilu tahun 87 kalau tidak salah itu, masih ketua umum masih Pak Suryadi dulu. Suryadi, terus bendahara kalau nggak salah Fatimah Ahmad, ininya Butuh Tafea dulu. Jadi pemilu itu saya masih muda sekali, masih pelajar saya itu, masih SMA kalau tidak salah itu saya. Saya SMA. Jadi karena memang orang tua itu orang Marhen, jadi dari Bali sana saya merantau ke Lampung, itu dari Bali itu memang rata-rata boleh dikatakan mayoritas di Bali itu adalah orang-orang PDI. Gitu, sehingga ke Lampung saya merantau, sekolah di Lampung ke bawah. Gitu. Jadi saya belum punya kenalan pengurusnya di mana, ininya nggak di mana kan, situasi itu tadi seperti jenengan katakan itu. Jadi saya ikut kampanye kemana-mana, ikut. Benderanya cuma dari kain bekas taplak meja itu, Mas. Bekas taplak meja merah, karena nyari ke bendera itu kemana sulit, kita nggak tahu di mana. Apalagi saya sebagai perantau. Akhirnya ada taplak meja di tempat ayu saya itu, saya ambil, saya sablon sendiri pakai cat. Kalau nggak salah catnya kuda terbang. Saya cat dulu. Wah, seneng lah saya bawa ke sana sini. Gambar banteng. Gambar banteng. Banteng segitiga. Iya, banteng segi lima. Iya, segi lima. Udah itu ikutlah saya. Warnanya cuma hitam aja tuh, Pak. Iya, ikut saya kampanye ke sana sini. Nah, nggak tahu gimana ceritanya. Kakak yang saya ikuti buka ternak di Tirtaria. Pak Ngadikun ini tahu ini anak dari mana ini. Ini pernah ikut kampanye kemana-mana. Akhirnya saya dicari, ditanya. Oh, jadi dicari oleh Pak Ngadikun? Dicari Pak Ngadikun. Oke, karena sulit nyari pengurus dia waktu itu, sulit sekali. Sangat sulit. Saya masih belum mau, masih takut. Karena saya belum lulus juga. Sekolahnya belum lulus. Nah, akhirnya lama-lama saya makin ikut
ikut terus, ada kampanye apa segala macam saya ikut. Nah akhirnya saya mau bersedia dijadikan komdes sama dia. Beliau itulah Pak Ngadikun itulah yang mendidik saya. Oh partai ini begini, partai ini begini, partai ini begini. Nah dari sana saya berani itu cuma tidak semudah sekarang. Mas. Kalau dulu sulit. Oh, sulit Pak dulu Pak. Ya, ngumpulin kawan aja. Wah, ngumpulin kawan sulitnya setengah mati. Ngumpulin kawan nyumput-nyumput. Betul. Rapat tuh nyumput-nyumput. Ada undangan nih. Nyampaikan undangan tuh Mas. Kalau ada orang hajatan seneng bener Mas. Kalau ada orang hajatan karena kita minta itu undangannya, kita yang ngebagiin lah. Sukarela itu. Sukarela itu kita bagikan ke orang-orang siapa aja yang diundang. Nah di situ kita selipkan undangan kita yang untuk kawan-kawan kita PDI yang bakal kita undang, kita selipkan di situ. Karena kalau ketahuan waktu itu oleh aparat kelurahan saja, nggak usah aparat keamanan, itu sudah pasti diambil, diintegrasi, kita dibawa ke Kodim. Betul. Nah, kalau kita kan dibawa ke Kodim, ada takutnya juga kan pasti begitu. Nah, lama-lama saya dijadikanlah Komdes Waikandis tahun 87, Mas. Tahun 87? Iya, tahun 1987. Nah, lama dari Kandis itu saya tinggal di Kenanga sana, di Kenanga 6. Kenanga Tanjung Senang. Nah, di Tanjung Senang, dekat masjid itu, Nurul Falah, di dekat masjid Nurul Falah. Tinggal di situ, saya dikenalkan sama Pak Muryanto. Pak Muryanto. Iya, Pak yang mengenalkan Pak Ngadikun. Pak Ngadikun. Nah, ini anak kita dididik sini titip, gitu ya, masih muda gitu. Dititip. Saya dijadikan Komdes. Nah, mulai 92 saya itu udah mulai berani. 92 itu mulai berani, saya naiklah ke Komca sebagai bendahara saya. Tahun 92. 92. Nah, yang sekarang masih hidup, waktu yang masih hidup itu ya salah satunya Effendi Suratno. Oh iya, ya. Effendi ya. Nah, itu zaman Komcan zaman saya itu, beliau itu Ahmad Rifai. Nah, itu si Effendi Suratno. Dari situ Sunardi, rumahnya di Gang Asri. Beliau itu semua masih hidup. Cuma sampai sekarang kurang mungkin perhatian partai juga kurang, apa senggol gimana. Nah, dari sana saya sangat berbeda dengan zaman dulu, Pak. Kalau zaman dulu itu sesama kaum nasionalis itu saling mengenal, saling peduli. Oh iya, kalau dulu kan saling membantu. Jauh. Kalau dulu saya nyebutnya bantingan, Mas. Okay. Nah, misalnya nih kita mau ketemu di Raja Basa tempat Pak Parno. Oh iya. Masih ada sekarang orangnya Pak juga, Parno, ya. Pak Parno. Kita mau kumpul tempat Pak Parno. Nah, yang kita bantingan ini, kamu punya uang berapa, kamu punya uang berapa, aku kumpulin jadi satu. Nah, apa dapatnya? Apa kopi, gula, rokoknya bareng-bareng, kopinya bareng-bareng, pokoknya asik Mas, nggak kayak sekarang. Saya ingat Pak, dulu itu ada yang nangkep ayam Pak, dijual ke pasar. Oh iya. Cuma untuk rapat PDI Pak. Bukan hanya ayam Mas, kambing aja dijual orang. Dijual. Jadi dengar besok ada rapat PDI gitu. Dan tempatnya jauh gitu Pak, tempatnya jauh, misalnya ke Tanjung Bintang, kan. Itu tahan ini hari ini dijual dulu Pak. Dijual dulu untuk ongkos ya. Dari kandang itu dijual untuk ongkos besoknya. Iya. Gitu. Jadi dan sementara di era dulu itu kan jalan nggak sebagus sekarang, kendaraan jarang. Jarang orang punya mobil, punya motor tuh jarang dulu Pak. Terus juga kan musuhnya adalah aparat. Sampaikan. Baik kelurahan, kecamatan, polisi, Kodim dulu ya. Dulu kan belum TNI, masih belum. Jadi itu kan musuhnya itu Pak. Nah, kalau Bapak melihat sosok Pak Ngadikun, itu beliau menurut Bapak itu politisi yang seperti apa Pak Ngadikun itu? Kalau saya, Sari Pak Ngadikun itu perbandingan sekarang sulit nemunya. Karena beliau itu memang betul-betul ajaran-ajaran Bung Karno tentang Marhen tuh kayaknya udah ngelot kayaknya, sudah menjiwai. Jadi pengkaderan tuh betul-betul dilakukan sama dia. Jadi kayak saya nih, misalnya ini besok ada rapat begini, ini yang kita bahas ini. Sekarang udah dipersiapkan matang. Materi apa ya nanti yang dibawa dalam rapat itu, supaya kita juga punya pemikiran, sumbangsi pemikiran di dalam rapat itu. Jadi rapat itu tidak kosong Mas, ada isinya selalu. Isinya itu adalah keputusan-keputusan yang memang benar-benar menguntungkan rakyat. Menguntungkan. Kalau dulu itu berpikir partai itu bukan berpikir
jabatan dan sebagainya, walaupun sebenarnya politik tujuannya adalah kekuasaan kan gitu. Iya. Tapi kita nomor sekian itu masalah itu. Yang dipikirkan gimana orang yang nggak tahu jadi tahu, orang yang nggak ngerti jadi ngerti, hak-hak dia sampai mana, apa saja kewajiban dia gitu. Seandainya Pak Ngadikun masih hidup, Pak, Iya. itu pasti jadi orang hebat sekarang. Wah pasti, saya yakin. Pak Ngadikun ini orangnya low profile. Ya, low profile. Low profile, terus dia pintar, diam, tapi berisi, Iya. padat. Nah, apa namanya, omongan-omongan dia, bahasa-bahasa dia ini kayaknya gimana ya, memang banyak yang terjadi sekarang, yang diprediksi oleh beliau Iya, Pak. dulu gitu, yang Iya. nanti kalau PDI sudah besar pasti akan begini, itu kenyataan. Nah, itu menjadi iya. kenyataan. Menjadi kenyataan Menjadi sekarang. kenyataan, betul. Nah, tidak mungkin kita tidak akan suatu saat kita akan pasti memenangkan partai ini. Pasti. Jadi kenyataan. Iya, rejim Orde Baru, kekejaman Orde Iya. Baru ini tidak akan selamanya bisa bertahan. PDI di era Orde Baru itu kan jadi anak tiri, Pak. Iya, Di dalam pemilu, atau Iya. bagaimana suara PDI itu selalu dianggap tidak ada. ini tidak ada. Misalnya iya. di satu TPS, yang memilih PDI itu di era itu misalnya 50 atau 30 lah misalnya, Iya. 30. Itu paling yang dimasukkan hanya 1 atau 2, Pak. Iya, Yang lainnya iya, Pak. hilang karena setiap TPS itu sudah berapapun suara PDI itu ya sudah diatur sama mereka. Sudah Nanti di diatur. TPS ini Iya. PDI ini Iya. boleh memperoleh suara sekian. Dan Golkar harus menang. Iya, P3 bukan hanya menang, Mas, mutlak. Harus mutlak. Mutlak. Iya. P3 dapat suara sekian. Itu sudah diatur mereka Maka seperti di itu. era Orde Baru itu kan demokrasinya itu tidak mencerdaskan, karena pemilu yang katanya luber, langsung bebas umum, Rahasia itu. rahasia tersebut toh itu kan hanya menjadi slogan, karena pada kenyataannya ASN kalau dulu itu masih PNS ya. Iya, dapat. PNS, terus TNI, kalau dulu ABRI, terus polisi. Itu mereka harus Golkar. Harus Ya, wajib, iya. Tidak seperti era sekarang. Iya. Sekarang demokrasinya demokrasi yang betul-betul berpihak kepada rakyat. Iya, kalau ada yang kecolongan Golkar itu kalah atau tidak menang mutlak aja bisa copot semua itu, Mas. Copot semua itu birokrasinya itu. Aparat-aparatnya itu copot semua. Karena itu wajib buat mereka itu harus menang. Maka generasi muda Iya. yang sekarang ini yang tidak mengalami di era Orde Baru menganggap bahwa enak zaman Orde Baru berdasarkan branding atau penyesatan politik yang terjadi sekarang melalui sosial media. Ya. Ada yang membanding-bandingkan bahwa enak zamannya Soeharto, zaman Orde Baru Iya. artinya di sini. Padahal kenyataannya di zaman Orde Baru itu malah justru rakyat pun dibuat susah. Susah, iya. Gitu, dibuat susah. Di era Orde Baru mungkin yang punya kendaraan bermotor itu bisa dihitung dengan jari. Dengan jari. Hanya orang-orang tertentu. Iya, Toh, benar. eranya sangat tertinggal di era itu. Terus korupsi. Korupsi itu terjadi di mana-mana, tapi masyarakat dipaksa untuk menutup mata dan menutup telinga. Iya. Ketika masyarakat berani bersuara, diculik. Iya, hilang, Mas. Hilang. Hilang, iya. Gitu. Masyarakat berani kritis, diculik, hilang. Gitu. Justru era sekarang era keterbukaan, masyarakat bebas bersuara, walaupun ya etika dan kesantunan harus dipakai. Iya. Jangan terus menjadi kebablasan juga. Iya. Jangan. Nah, Pak, masih tentang Pak Ngadikun. Pesan moral apa yang Bapak ingat dari Pak Ngadikun yang itu sampai sekarang mungkin masih membekas di Pak Ngadikun? Kalau Pak Ngadikun itu, saya ada yang saya nggak bisa lupa itu justru sekarang dipakai Pak Jokowi. Oh iya? Pokoknya kue ki kudu kerja dhisik. Nggak usah hasilnya itu apa, nggak usah. Hasilnya serahkan sama Tuhan. Yang penting kamu kerjakan. Sekarang misalnya di partai ini kan kita bicara partai. Partai itu kamu hubungi kawanmu di mana, ajak diskusi. Pokoknya yang penting kamu kerja dulu, diskusiin. Apa persoalannya? Nanti pasti pecah. Kamu kerja dulu. Gitu. Nah, Pak Ngadikun ini selalu orangnya ini jujur, familiar, terbuka, nggak ada ini rapat ini. Misalnya beliau mengadakan rapat di DPD, yang kita di bawah ini kan nggak ikut toh. Beliau yang mewakili rapat tuh. Nanti hasil rapatnya itu dipanggilin.
kamu ke rumah, kamu ke rumah, kamu ke rumah, gitu. Ke rumah. Nah, sampai di rumah menyampaikan hasil rapat itu. Nah, dari hasil rapat itu kita diajak belajar mengkancah apa hasil rapat ini, diapakan ini hasil rapat ini, cara mengimplementasikan di masyarakat, terus di kader itu seperti apa, itu diajarin di situ sama dia. Kalau sekarang kan nggak ketemu, mekanisme Pak. partai pada saat itu betul-betul dipatuhi. Oh betul, betul, ya. iya, betul. Maka kader-kader yang dicetak oleh Pak Ngadikun pada saat itu adalah menjadi kader-kader yang militan. Iya, sampai benar, sekarang. Iya. Dan mereka betul-betul mencintai rohnya PDI sehingga sekarang menjadi PDI Perjuangan. Terus Bapak masih ingat nggak, Pak? Jadi siapa-siapa orang-orang yang pada saat itu sering diskusi dengan Bapak dan dengan Pak Ngadikun, Pak? Kalau waktu itu saya Pak Muryanto yang jelas itu, Pak Parno yang di Raja Basa itu. Nah, seputaran-seputaran itu kan, dulu kan itulah orang-orang yang bergerak. Nah, terus ada. Kalau Pak Sarjono bagaimana? Pak Sarjono. Kalau Pak Sarjono itu justru sepuh kami, justru kami minta pendapat ya pasti ke Pak Sarjono, ke Pak Prayit, Pak Abbas, itu pastilah ke sana. Kalau saya dulu seringnya minta arahan itu dari Ibu Sri Atidah. Oh iya. Justru. Nah, saya ini kan beberapa ketua DPC yang saya temui di dalam perjalanan saya dulu di partai itu. Solihin Sebuku Jadi, itu ketua DPC dulu, terus Sri Atidah. Sri Atidah ini justru dulu paling seru pertarungan antara Sri Atidah dengan Adibah Violeta dulu. Ini seru nih dulu ini, Mas. Itu kan banteng betina. Ya, Bu Sri nih. Nah, Bu Sri terus Pak Alamin Kraying. Kalau DPD itu yang dulu yang saya memang benar-benar ngefan, mencintai sekali. Saya itu terus saya makin loyal sama partai itu ketika dipimpin Rep Kitalim. Oh, Pak Rep Kitalim. Iya, itu beliau ketua DPD. Saya sudah, kalau tidak salah di era itu saya sudah PAC namanya. Oh, sudah PAC. Sudah PAC. Saya bendahara, dan anehnya saya dari PAC Tanjung Senang. PAC Tanjung Senang. Okay. Dulu Kedaton namanya, Mas. Oh, Kedaton ya. Dulu kan ada 3 kecamatan, Kedaton, Sukarame, Raja Basa, Tanjung Seneng ini jadi 1 kecamatan Kedaton. Dengan Kedaton. Nah, ketuanya dulu Ari Sunari. Iya. Nah, Ari Sunari ini justru saya yang ngajak sebenarnya awalnya. Saya merasa beliau ini lebih intelektual dari saya, sarjana, guru. Guru ini dulu harapan saya kan anak-anak milenialnya zaman dulu itu SMA begitu lulus kan sudah menjadi pemilih pemula. Nah, itu dulu harapan saya sehingga harapannya Pak Aris itu punya daya tarik. Daya tarik kita dorong beliau itu jadi ketua PAC gitu. Nah, ketika itu saya memang waktu dulu cara ininya juga cara kaderisasinya bagus, Mas. Apa itu dikatakan gerakan bawah tanah lah namanya, nggak tahu karena semuanya dilakukan diam-diam. Iya. Hanya main toel-toel, kan nggak ada HP kayak sekarang ini, nggak ada dulu, nggak dulu HP ya, benar-benar ada. Iya, belum ada handphone. Nah, dulu Ibu Sri Atidah ini bahkan kalau tidak salah sampai 5 sampai 7 kali itu pertemuan di rumah Pak Ngadikun dan saya selalu ada. Oh, di rumah Pak Ngadikun? Di rumah Pak Ngadikun. Bu Sri Atidah? Iya, di Waikandis. Di Waikandis? Iya. Oh, Bu Sri datang ke Waikandis? Bu Sri datang. Bu Sri, nah saya punya idola, Mas, kalau di Lampung itu. Idola saya Bu Sri Atidah itu. Bu Sri Atidah? Bu Sri Atidah untuk tingkatan kabupaten kota itu Bu Sri Atidah. Bahkan mungkin sampai provinsi. Nah, Pak Alamin Kraying. Itu orang-orang yang sangat berjasa itu sebenarnya. Orang sangat berjasa yang namanya Indra itu, putranya itu. Mas Indra ya. Mas Indra itu. Itulah sedih kadang-kadang sekarang PDI sudah besar, disenggol pun tidak oleh orang-orang zaman sekarang. Padahal mereka itu masih di dada mereka itu tetap banteng. Iya, saya ingat Mas Indra itu. Jadi ketika di rumah itu untuk rapat, bahkan untuk konverda. Iya, benar di rumah pada saat itu. Cut Nyadin, ya. Jadi anak-anaknya Pak Al itu ya harus menonton, harus bersahabat dengan kebisingan yang ada di situ. Dan mereka itu bersentuhan langsung dengan politik, Pak. Iya. Dan mereka membantu politisi-politisi PDI yang sering sembunyi, rapat secara diam-diam. Mereka yang menjadi tameng terhadap aparat yang datang menanyakan ada apa. Ya, anak-anak inilah yang ikut membantu pada saat itu. Ya, memang saya prihatin
harusnya mereka itu tetap harus berkontribusi dan berperan di partai ini sekarang. Tapi ya pada kenyataannya tidak dicawi-cawi oleh teman-teman. Ininya kenangannya banyak saya sama Pak Ngadikun itu, Mas. Oh iya. Pak Ngadikun tuh banyak saya. Apa Pak kenangannya? Jadi pakai Astrea 800. Ya, saya ingat beliau punya Honda Astrea 800. Merah, warna merah. Warna merah, punya. Jadi saya tuh belum merokok sebenarnya. Saya belum merokok ketika itu. Iya, ngajarin merokok Pak Ngadikun ya? Pak Ngadikun. Jadi sering karena awalnya gini. Dulu kan kita ke Raja Pasar, ke Haji Mena, ke Labuan Ratu. Yang favorit beliau itu di Gunung Sulah, tempat Pak Sunardi. Pak Sunardi. Iya, di Gang Asri nomor 9. Nah, itu di situ terus sama Pak Rifai, Effendi Suratno termasuk di Waidadi itu. Apa sih namanya? Sidodadi Asri di sana. Jadi Pak Ngadikun tuh selalu bonceng saya. Karena sama-sama dari Kandis. Udah pikir boncengin saya. Sering hujanan, Mas. Sering hujanan tuh kedinginan. Dingin gitu kan. Nggak bawa jas hujan kita itu. Nah, sering ngelihat saya tuh kedinginan. Setiap saya diajak kemana-mana untuk besok-besoknya, saya dibawain rokok. Dia kan warung. Iya, betul. Itu sembunyi-sembunyi ya, Pak istri itu ngambilin saya rokok. Ditaruh gue rokok kue. Nah, ketika dingin tuh merokoklah. Nah, beliau nih kacamatanya kan khas. Nggak pernah lepas kacamatanya itu. Pernah jatuh kacamatanya. Walah, senter nggak bawa apa nggak bawa dia. Sedangkan jalan itu dulu. Oh iya, sedangkan jalan dari Kandis sampai bypass ini, Mas. Itu kan jalan gerobak, Mas. Iya betul. Jalannya dulu masih walah, iya jalannya jelek bener. Ini nggak ada rumah nih, kebun kelapa semua, Mas. Kan saya dulu sekolahnya di Bangun di Luhur, Pak. Oh walah, iya. Maka saya paham dengan Pak Ngadikun. Iya. Dan saya kan punya KTA dari tahun 92, Pak. Iya. Ya, terus cerita. Nah, terus waktu itu terus kongres luar biasa. Kongres luar biasa di Surabaya. Yang akhirnya Bu Mega terpilih. Iya, akhirnya Bu Mega terpilih sebagai ketua umum itu. Jadi kami itu saya disangoni kalau nggak salah itu dikasih sama dia duit kalau nggak salah itu 200.000. Oleh Pak Ngadikun. Oleh Pak Ngadikun. Kue goleo dewe. Tambahan nih kan saya tetap ngebet mau ikut. Nah, mau ikut saya, sedangkan itunya kan ya karena keterbatasan segala-galanya terbatas kan. Di era itu iya, uangnya sulit, apanya sulit. Pokoknya kue iki tak sangoni 200, tambahannya golek dewe. Wah, jadi dia itu jadi kurangnya nyari sendiri. Tahu-tahu saya ada ikut saya di kongres itu di Surabaya. Dia kaget juga. Ketemu saya cari. Iya, saya cari. Ketemu dari situ. Nah, akhirnya beliau itu berpesan, aku nek wis tuwa, kowe kudu lanjut terus ke. Gimana caranya? Pesennya. Iya, jadi kayak manapun kamu itu kalau aku sudah nggak ada, nanti kamu harus masuk struktur. Kamu mau bicara, mau didengar oleh orang, dipakai omonganmu, tidak dipakai omongan ini di struktur. Kalau kamu teriak-teriak di luar nggak ada gunanya, gitu. Saya punya keyakinan suatu saat PDI ini akan besar, gitu. Masih PDI, namanya masih PDI. Setelah Kongres berubahlah menjadi PDI Perjuangan. Nah, makanya saya itu sering ketawa loh, Mas. Sering ketawa dengan kader-kader sekarang. Elitnya bukan kadernya. Kalau kader-kader lama walaupun kecil tingkat anak ranting aja masih tahu. Mereka menyebutnya itu PDIP. Nah itu PDIP itu apa PDIP itu? Sedangkan Bu Mega itu aja, Mbak Mega itu jelas belum pernah menyebutkan PDIP. PDI Perjuangan kan begitu. Orang lama itu memang punya kebiasaan latah. Menyebut ketua umum kita itu bukan Bu Mega. Iya, Mbak Mega, iya. Ya kita terbiasa. Lah itu fotonya Mbak Mega saya di Kebagusan itu. Terbiasa kita dengan Mbak Mega di era itu, sekarang saja berubah menjadi Bu Mega. Nah itu memang betul, kader-kader yang memang tidak lagi mau membuka ADART, mereka yang tidak mau belajar, mereka yang hanya yang penting saya jadi pengurus partai, saya bisa jadi pejabat.
mereka tidak mau mendalami PDI Perjuangan, sehingga ya dengan tanpa dosa mereka mengatakan saya adalah PDIP, saya PDIP, Iya. padahal itu salah besar, Pak. Iya. Dalam ADART di pasal 1 jelas disebut Iya. bahwa partai ini bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. dan disingkat PDI Perjuangan. Juangan, bukan P kan? Bukan Nah, P, bukan PDIP, Iya. itu bukan, adalah PDI Perjuangan. Iya. Ya, bagi mereka yang tidak memahami seperti itu, Iya. dan konyolnya mereka tidak mau belajar. Iya. Ketika diingatkan, Hmm. mereka mengatakan, ya ini benar kok. Iya. Nggak boleh P itu disingkat. Perjuangan PDI, Perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena partai ini ini penuh dengan perjuangan untuk bisa menjadi partai sebesar ini. Perjuangannya itu tidak sederhana. Iya. Saya dulu Mas, jadi gini, bedanya sekarang dengan dulu banyak. Kalau dulu yang namanya habis rapat, itu rapat lagi, bukannya selesai. Iya. Zaman Pak Ngadikun itu. Iya. Itu yang bisa saya ambil dari Pak Ngadikun itu. Sampai sekarang saya sering saya dalam hati saya, kenapa nggak ketemu pemimpin walaupun tingkat kecamatan seperti Pak Ngadikun, seperti di tingkat kota seperti Ibu Sri Atida. Karena gini, rapat DPC itu membawa oleh-oleh. DPC ini, Ibu Sri Atida ini membawa oleh-oleh, dipanggil lah. Oleh-olehnya ini ada oleh-oleh dari DPD, kamu datang ke Cut Nyadin. Rapat lagi di sini. Rapat lagi di situ. Ini